tiap hari Minggu pagi ketemu di gereja, malamnya ketemu di klub kan bisa. Wah, iya. Kan nggak tahu ya. Boleh. Nah dari situ, tadi pertanyaannya apa kok? Tadi kan kita baik. Kita ini pada dasarnya adalah manusia. Yes. Betul ya? Manusia tidak pernah luput dari yang namanya Dosa. dan Hai guys, hai teman-teman semua yang nonton. Guys, kembali lagi bersama kita di sini di podcast History. Yes. Kayaknya sih nggak tahu ya, udah berapa lama ya kita nggak format cowok-cowok gini ya, full bertiga ya. udah lumayan lama sih kayaknya. Iya, lumayan. Biasanya kan selalu mix ya sama cewek. Iya. Ini, hari ini kita semua cowok semua nih, boys talk. Mungkin ada yang udah lupa kali ya. Iya. Mungkin penonton lama atau penonton baru mau tahu lagi namanya masing-masing. Di sini mulai dari host. Di sini siapa nama kamu ya? Ya, nama aku Kelly Kosasi. Oke. Nama aku Putra di sini. Putra. Iya, nama aku Putra. Putra aja ya? Video ini Putra. Sebut saja Putra. Nah, ya, selain kita juga di sini sebagai orang yang akan sharing kebenaran. Sharing kebenaran enggak juga lah. Pilih ya. Semoga benar ya. Semoga benar. Ada kok siapa di sini? Robi. Nah, Rob, jadi di sini kita itu mungkin agak gimana ya kalau bawa temanya itu mungkin agak pro kontra atau mungkin bukan sesuatu yang mutlak kebenarannya lah. Makanya kita di sini kan pengen tanya-tanya sharing, nih. betul. Jadi hari ini tuh kita akan membahas tentang spiritual red flag. Apa itu? Apa itu ya? Red flag. Atau kayak mungkin kayak ya sifat-sifat red flag lah ya kalau kalian familiar di dunia sehari-hari, sifat-sifat red flag, tapi kali ini kita tuh mau bahas dalam konteks spiritual atau ya mungkin kita di dunia gereja ya, di kekristenan lah ya. Sebagai anak Tuhan ya. Iya, jadi kayak kita tuh kayak mau ngomongin lah orang Kristen tuh harusnya kayak gimana sih sifatnya? Apakah dia tuh selalu baik-baik atau istilahnya kalau kita anak zaman sekarang kita labeli sebagai sifat green flag. Atau mungkin juga kan ada juga orang-orang Kristen gitu, tapi sifatnya yang istilahnya red flag gitu, yang kayak kok orang Kristen kayak gini sih. Yang tiap minggu ke gereja tapi pas hari-harinya ya begitulah ya. Iya, tapi tiap hari Minggu pagi ketemu di gereja, malamnya ketemu di klub kan bisa. Iya. Kan nggak tahu ya. Boleh. Pagi-paginya worship. Nah, Malamnya worship. Malamnya paginya pejamuan kudus, malamnya pejamuan kudus lagi ya. Iya, tapi lebih banyak lagi ya. Iya. Perjamuan kudus apa nih? Ya nggak tahu, pokoknya pejamuan lah. Kan kita nggak tahu ya makanya. Oke. Makanya paradigma tentang red flag kan beda-beda ya. Betul. Yes. Mungkin sebelum Kobi jawab, mungkin dari sisi kita ya, menurut Kelly, gimana ya mas? Spiritual red flag gitu. Iya, mungkin untuk bedainnya gimana ya? Sifat yang green flag atau sifat red flag kekristenan, contohnya apa ya? Mungkin nih. Iya, kita ini dulu kayak yang benernya dulu aja kali ya. Yang benernya dulu. Baru. Jadi patokannya bener dulu. Iya, yang bener dulu. Kita kan sebagai anak Tuhan, mau di dalam ataupun di luar kita harus memancarkan sifatnya Tuhan. Nah, gitu. Tapi secara realnya nih, banyak kasus-kasus yang orang tersebut di gereja kelihatannya baik banget. Kelihatannya rohani banget. Tapi pas di luar, itu sifatnya mungkin 360 derajat. Yang mungkin bisa ngomongnya kasar. Atau suka ngejulit. Nah dari situ, tadi pertanyaannya apa kok? Tadi kan kita baik sih. Tapi tadi Kelly bilang mau bahasnya yang green flag-nya tapi jadi red flag-nya ya. Iya. Ya udah mencakup dua-duanya. Langsung mencakup duanya sih. Oke. Kalau dari Korobi lah ya. Boleh ya. Kalau dari Korobi sebenarnya perlu kita pahami dulu bahwa kita ini adalah manusia. Bagi Korobi ketika kita berbicara tentang green flag dan red flag-nya, spiritual red flag-nya seperti yang kita bahas temanya hari ini adalah kita ini pada dasarnya adalah manusia. Yes. Betul ya? Manusia tidak pernah luput dari yang namanya dosa dan kesalahan. Oh iya. Kirain daging. Kedagingan. Daripada
intinya yang mau Korobi sampaikan adalah kita nggak pernah luput yang dari namanya kesalahan. Yes. Bicara soal red flag ataupun green flag, ini kita akan temui ketika, contoh sorry ya, bagi Koko adalah bicara soal red flag. Ketika dia sudah mulai di tahap yang harusnya menjadi as a leader, dia melakukan hal-hal yang mungkin masih kita wajarkan ketika mereka masih awal menjadi seorang kekristenan. Menjadi seorang awal-awal menjadi pengikut Kristus, karena bicara soal pertobatan itu kan nggak bisa langsung namanya 180 derajat langsung berubah ya. Betul nggak? Kita masih manusia, betul. Kita masih manusia yang namanya daging, yang tadi Kelly bilang. Namanya daging itu bicara soal apa yang kita punya, manusia lama kita sebenarnya itu ketika kita percaya sama Kristus menuju proses yang kekekalan itu kan mengubah setiap paradigma yang dalam hati hidup kita ya. Betul nggak? Nah, bicara soal red flag ini, menurut Koko bukan cuman ketika dia melakukan hal-hal yang jahat loh. Ada juga dia melakukan hal yang baik. Contoh, dia kayak memanipulasi orang, apa yang kayak kemarin kita kayak ngerasa kayak membuat kita seolah-olah kayak kita yang orang-orang kayak yang salah gitu kan, kayak gitu-gitu, itu sebenarnya juga hal-hal negatif sebenarnya. Terlihat positif tapi negatif. Itu pun sebenarnya red flag. Jadi bagi Koko bicara soal red flag atau green flag, bicara soal bagaimana perubahan hidup itu terjadi dalam kehidupan kita. Terkadang kan kebanyakan kan orang-orang Kristen di luar sana kan ketika mereka percaya Tuhan, oh ya udah gue percaya Tuhan, gue yakin hidup gue langsung berubah. No. Kita masih manusia, garis bawahi. Perubahan itu butuh yang namanya proses. Ketika kita masih sorry itu saya ini bukannya kalau Robi mau mencoba membetulkan atau membenarkan, ini disclaimer ya, ini kan sudut pandang Robi. Jadi ketika kita baru mulai percaya Kristus, kita kan baru benar-benar kayak mau tahu siapa sih Kristus itu, siapa sih mau menjadi pengikut Kristus nih, gimana sih caranya? Ketika kita bekerja aja pun, ini kalau Robi analogikan supaya kita jadi lebih ngerti ya. Bicara soal ketika kita bekerja, pertama kali kita melakukan segala sesuatu hal, ada yang namanya kita bisa melakukan namanya kesalahan. Yes. Kayak waktu awal jadi teller, Korobi lupa waktu itu berita Korobi nggak input ongkosnya selisih 5.000. Terus waktu itu pernah juga di dalam kepokan 100.000 karena Korobi nggak teliti, di dalam kepokan 100.000 ada yang namanya grup 1 lembar 2.000. Jadi Korobi nombok 98.000 waktu itu. Seperti itu. Itu kan hal-hal yang minor-minor yang sebenarnya kayak sebelum kita menjadi expert pasti ada yang namanya kesalahan-kesalahan itu. Betul dong? Yes. Nah, yang menjadi concern kita ketika menjadi bisa kita sebut itu red flag adalah ketika kita sudah menjadi expert tapi kita masih melakukan kesalahan minor seperti ini. Nah, dalam kasusnya spiritual yang ingin kita bahas hari ini adalah siapa sih yang di sini anak-anak muda yang nggak pernah ngomong kotor? Siapa sih di sini anak-anak muda yang nggak pernah berbohong? Siapa sih di sini anak-anak muda yang nggak pernah ngegosip mungkin, ngerumpi mungkin, merendahkan diri orang lain, menganggap siapa sih lu? Sombong, banyak. Anak-anak muda, apalagi Gen Z, nggak menghargai dan nggak menghormati orang lain, menganggap dirinya paling benar, menganggap dirinya paling superior mungkin. Tetapi ketika baru awal kita mengikut Kristus kan itu semua kan masih melekat dalam kehidupan kita, betul nggak? Kita baru mau kenal Kristus, kita mau percaya Kristus, itu semua pasti masih melekat. Nah, yang menjadi concernnya adalah ketika kita menuju ke green flag-nya ini yang namanya proses. Jadi bagi Korobi ketika bicara soal green flag atau red flag ini lebih fokus ke bagaimana supaya para pelayan hamba-hamba Tuhan yang sudah mulai melayani, udah mungkin bukan cuman mulai tapi sudah lama bahkan, tapi masih mempunyai kesalahan-kesalahan minor seperti ini. Itu bicara soal red flag atau green flag ya kalau dari Korobi. Seperti itu. Berarti dalam konteksnya Korobi tuh kalau kita yang udah tahu kebenaran tapi masih melakukan hal yang tidak benar tersebut, itu baru red flag ya. Yes. Benar ya. Tentang green flag red flag ini, apa setuju dengan Korobi?
Sebenarnya konsepnya sih setuju sama Kobi. Cuman sebenarnya yang mungkin jadi pertanyaan aku atau mungkin banyak penonton juga, konsepnya udah dapat nih, pokoknya kita udah percaya Kristus. Tapi kita nggak memegang nilai-nilai itu. Yes. Nah, tapi masalahnya sehari-hari kan standar antara nilai yang benar dan yang salah kan bisa abu-abu nih di antara orang. Kayak menurut gue masih boleh ngomong kasar, tapi di tempat lain ada juga lu nggak benar-benar nggak boleh ngomong kasar. Maksudnya kan standarnya itu yang bisa beda nih, bahkan antara orang satu dengan orang lainnya beda. Belum lagi di gereja satu dengan gereja lainnya kan bisa beda. Nah itu kan yang mungkin makanya tadi aku bilang mungkin bisa pro dan kontra karena standarnya beda lah ya. Yes, standar betul. Untuk disiplin rohaninya. Betul. Bukan lebih ke ini sih, kalau menurut Robi bukan lebih ke standar rohaninya. Tapi bicara soal kita udah jadi pengaruh atau belum? Pertanyaannya kita udah jadi pengaruh atau belum? Kalau misalnya kita masih jemaat mula-mula, kayak istilahnya kita masih mencoba berusaha mengenal Kristus, kita sebenarnya kan belum ada pengaruh apa-apa, betul? Tapi ketika kita udah jadi seorang hamba Tuhan atau jadi pelayan, udah berpengaruh, betul? Yang menjadi concern adalah ketika kita sudah diperhatikan sama orang atau belum. Sebenarnya itu kebanyakan yang menilai itu kan manusia. Kita melihat dari yang tadi Stephen bilang adalah standarnya standar manusia. Orang lain melihat menurut gue masih wajar lah untuk ngomong seperti itu untuk saat ini di titik gue saat ini. Tapi ada orang lain, kok dia begitu ya? Gitu. Iya itu. Beda perspektif. Beda perspektif. Yang penting adalah menurut Korobi konsep dari yang tadi Stephen pertanyakan adalah kita sudah di titik mana nih? Makanya tadi Korobi bilang kan ada yang awal, pertengahan atau bahkan akhir. Kalau misalnya masih awal, kebanyakan orang masih punya konsep seperti itu pemikirannya. Ya nggak apa-apa lah, gue juga baru percaya Tuhan, kalau keceplos sedikit, bego lah ini itulah nggak masalah lah. Bahkan itu kan kata-kata kutuk, betul nggak? Iya. Bahkan membenarkan kayak kata-kata kasar, ya sesekali masih keluar, apalagi ketika nggak bisa dipungkiri ketika kita bermain game. Yang gamers pasti tahu ketika temen yang ngeselin kayak masih bisa melakukan dengan kata-kata kasar. Tapi beda cerita ketika kita sudah menjadi level yang di titik kita udah harusnya menjadi contoh. Kalau kita sudah menjadi contoh, ketika orang lain melihat itu, apa yang akan orang lain pikirkan? Sebenarnya bukan bicara soal apa yang akan orang lain pikirkan, apakah kita memancarkan kasih Kristus atau tidak. Lebih ke situ tepatnya. Jadi kalau misalnya bicara red flag atau green flag itu bicara soal banyak orang yang seperti Stephen katakan itu bicara soal penilaian terhadap orang lain terhadap diri kita. Tapi yang harus kita pentingkan sebenarnya adalah bagaimana caranya kita benar di hadapan Tuhan. Wow. Jadi hidup dengan standar Tuhan nih, bukan hidup dengan standar manusia. Banyak kan orang masih hidup dengan standar manusia. Terkadang di mata orang mungkin kita bisa nggak benar. Hal yang kita lakukan mungkin di mata orang nggak benar, tapi di mata Tuhan itu benar. Terkadang seperti itu loh. Makanya kemarin itu sempat Korobi update status ketika kita maksudnya kayak seolah-olah terlihat, pernah Korobi bahas juga waktu kita doa pelayan kan, seolah-olah kita kayak gue kenal banget sama Tuhan, gue bernubuat, gue pelayanan, gue apa ya bilangnya kemarin itu ya, istilahnya kayak seolah-olah melakukan mujizat ini itulah semua, tapi kita nggak ada kasih. Ini patokannya, itu semua sia-sia. Terlihat benar di mata orang, betul? Bernubuat, melakukan mujizat, ya kan, hebat ya. Terus kayak menjadi panutan banget nih buat orang lain. Berkata-kata dengan bahasa roh, tapi kita nggak punya kasih. Yang notabene-nya adalah karakteristik dasar green flag-nya dari spiritualitas itu tersebut sendiri. Karakter dasar, yaitu kasih. Kalau misalnya kita mau bilang green flag, apa sih ciri khas green flag-nya? Paling signifikan green flag-nya dari kekristenan itu adalah kasih. Kenapa kalau bilang kasih? Ada yang bisa jawab? Hukum pertama dan terutama. Iya, hukum pertama dan terutama. Itu betul. Selainnya?
Kasih. Kenapa ya kok? Pertama. Nyerah om. Oke. Kenapa gue bilang kasih? Karena Kristus sendiri itu adalah kasih. Jawab. Ya, wow, yes. Kristus sendiri itu adalah kasih. Kalau kita sifatnya nggak ada Tuhan. kasih dalam setiap perbuatan kita, nggak ada Kristus dalam kehidupan kita. Yes. Nggak ada Kristus dalam kehidupan kita. Hmm. Biar kita nggak salah, ini Korobi kita buka deh ya. Korobi masih ingat. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Yang artinya adalah tong kosong nyaring bunyinya. Iya. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tapi jika aku tidak memiliki kasih, aku sama sekali tidak berguna. Memindahkan gunung loh. Memiliki iman. Terlihat betul di mata manusia. Betul nggak? Yes. Bicara soal standarnya manusia, kita udah memenuhi banget. Betul nggak? Kayak istilahnya, udah rohani banget deh. Ini green flag banget nih. Tapi di mata Tuhan, pertanyaannya kan itu. Apakah kita memenuhi standar green flag-nya Tuhan atau green flag-nya manusia? Ada dua nih. Standar green flag yang saat ini kita sedang hadapi. Ini realitanya yang terjadi dalam kehidupan kekristenan kita. Seperti itu. Tongkrongan itu orang-orangnya yang gak ke offend. Yang kita udah deket banget, close banget. Nah, orang-orang ini tuh kayak udah biasa aja kalau kita ngomong kayak gitu. Pasti banyak orang yang bilang kayak gitu. Terus kan kalau ngomong kasar dosa itu kalau misalnya orang lainnya ini Tersinggung. tersinggung. Oh gitu. Ini Korobi baru tahu.